Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 2 April 2025, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami di sepanjang malam tadi. Dan kami telah bangun, dan Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati hari yang baru ini. Syukur dan limpah terima kasih atas anugerah khusus Engkau berikan kepada kami, di mana kami Engkau memberi kesempatan untuk merenungkan perjalanan kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di masa Prapaskah ini. Semoga kami mempergunakan masa ini sungguh-sungguh untuk membaharui hubungan kami dengan Dikau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, dan aku pun bekerja juga. Sebab itu, para pemuka Yahudi makin berusaha untuk membunuhnya, bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kata Yesus, lalu Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Siapa yang menghormati anak, ia juga menghormati Bapa yang mengutus dia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah
dari dalam maut ke dalam hidup. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah Anak manusia. Janganlah heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang diperingatkan oleh gereja pada hari raya, pada hari Rabu Prapaskah keempat ini, mengajak kita untuk merenungkan hubungan yang intim antara Yesus dengan Bapanya. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana Yesus mengungkapkan bahwa Ia bekerja bersama Bapa, dan bagaimana kita sebagai pengikutnya dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik dalam kesatuan dengannya. Maka masa Prapaskah adalah waktu yang tepat untuk memperdalam iman kita dan memahami panggilan kita sebagai murid-murid Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Kata-kata Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya melakukan mujizat dan penyembuhan, tetapi juga menjalankan misinya dalam kesatuan dengan Bapa. Ia mengajarkan kita bahwa pekerjaan yang kita lakukan haruslah mencerminkan kehendak Bapa. Kesatuan ini adalah inti dari iman kita, di mana kita diajak untuk mengenali bahwa setiap tindakan kita harus berakar pada hubungan kita dengan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melanjutkan kata-katanya dalam Injil tadi. Dia berkata bahwa kita juga dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam Yohanes, dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat berbuat sesuatu dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dilihatnya dari Bapa yang Bapa lakukan. Kita diajak untuk meneladani Yesus dalam melakukan kebaikan dan melayani sesama. Pekerjaan kita sebagai pengikut Kristus harus mencerminkan kasih dan kebaikan yang berasal dari Bapa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam melaksanakan pekerjaan baik, iman dan ketaatan kepada Tuhan sangatlah penting. Yesus menekankan bahwa siapa yang mendengar firman-Nya dan percaya kepada Dia yang mengutusnya akan memiliki hidup yang kekal. Ini mengingatkan kita bahwa iman bukan hanya sekadar percaya, tetapi juga melibatkan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan melaksanakan kehendaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat bekerja dalam kesatuan dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada pilihan untuk melakukan yang baik atau yang buruk. Maka sebagai murid-murid Yesus, kita diingatkan bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, dapat menjadi cerminan dari iman kita. Apakah kita siap untuk menjadi alat Tuhan dalam melakukan pekerjaan baik di dunia ini? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus, kita harus terus memohon kepada Tuhan agar Ia memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk mengikuti teladannya dalam melakukan pekerjaan baik. Semoga kita selalu ingat bahwa kita dipanggil untuk bekerja dalam kesatuan dengan Bapa, dan bahwa setiap tindakan kita harus mencerminkan kasih-Nya. Masa Prapaskah ini kita diajak untuk terus membahari komitmen kita untuk hidup dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.